Berkumpul kembali di tempat ini dan kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Baik untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan yang masih di luar untuk dapat mengisi ruang tempat duduk di dalam ini agar kita memulai saja ibadah kita di minggu pagi hari ini. Baik, untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan siapkan hati dan pikiran dan kita masuk dalam ruang penyembahan karena begitu besar segala maka kita bisa dapat berdoa. Baik, kita akan mengangkat pujian yang berkata kasih Allah sungguh.
syukur Tuhan buat semua yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami boleh satu hari lagi menikmati kebaikan Tuhan. Untuk satu hari lagi kami memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ini kami. Setiap kami yang sudah hadir, Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan jamah, jangan ada satupun yang kau lewatkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Berkati dan urapi WL, singer, pemain musik, tamborin, semua diurapi supaya mereka bisa membawa kami semua masuk ke tahta hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bungkus tempat ini. Semua peralatan musik yang kami pakai semua berfungsi dengan baik, tidak ada yang rusak dan awet dipakai Tuhan. Tetangga kami kanan kiri depan belakang, bahkan radius 200 meter dari tempat ini, Tuhan memberkati setiap orang yang sengaja ataupun tidak sengaja mendengar pujian penyembahan ataupun bahkan mendengar firman. Tuhan buat mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Mobil motor yang kami parkir juga dibawa untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan yang memagari kami semuanya. Pencuri, perampok, orang-orang yang berniat jahat, semua yang digagalkan dan dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur bahkan seluruh jemaat yang menonton secara online. Tuhan berkati juga mereka, menjamah juga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan, ibadah kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus yang beracara sebebas-bebasnya dalam ibadah kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan kami mau habiskan juga ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semuanya bersama-sama katakan amin. Masih ada sukacita? Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kita bisa berkumpul lagi kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan semua terus sambil kiri kanan dan berkata Tuhan Yesus baik.
Baik, masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, dan kita akan mengangkat pujian yang berkata, sudah kata dari sini. Masih ada yang mau bersaksi? Jika tidak ada, ruang kesaksian saya tutup. Jadi tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dan
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengiring Kau seumur hidup. Bentuk kami menjadi bejana yang indah di pandang mata. Mampukan kami untuk melewati setiap proses yang ada dalam hidupnya kami, untuk kami semakin lebih mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan menjamah setiap kami. Kami tidak mau mengeraskan hati kami, tapi kami mau melembutkan hati kami, supaya setiap firman yang nanti akan ditabur dapat ditanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan biar firman itu ditanam di tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga firman itu boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, berkati urapi tempat ini. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya rasa Luar biasa. Yes. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Terima kasih Ibu Jaga Belahan, Tita Gore. Ya, luar biasa ya. Waktu kita mau melayani Tuhan, pasti ada sukacita yang berlimpah. Karena tidak mudah melayani Tuhan. Ya, perlu pengorbanan, perlu komitmen yang jelas ya. Karena Tuhan juga sangat komitmen dalam hidupnya kita. Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh baik dan sangat-sangat baik. Hari ini kita mau belajar bagaimana menyangkal diri dan memikul salib. Nah, mungkin kita sering dengar, oh harus pikul salib, harus sangkal diri. Seperti apa sih sebetulnya sangkal diri dan pikul salib yang harus kita lakukan supaya hidup kita boleh berkenan terus di hadapan Tuhan? Kita baca dulu di Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Dulu ini ayat hafalan biasanya ya, waktu di Kingdom Disciples. Nah, di SPK dulu ini
merupakan salah satu ayat hafal. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Yuk, untuk menghormati firman Tuhan, kita baca firman Tuhan sambil balik diri. Kita baca sama-sama ya, kan cuma 3 pasal saja. Di depan bisa ditunjukkan. Lukas 9 ayat 23 sampai yang ke-25. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Amin. Silakan duduk. Lukas 9 ayat 23 bilang bahwa kita mengikuti Yesus, kita harus apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Ya. Kalau di ini ada konkordasinya di Matius 10 ayat 38 juga bisa ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut Yesus, tidak mengikut salib Yesus, ya tidak memikul salib Yesus, dia tidak layak bagi Tuhan. Kenapa penting sekali untuk memikul salib? Kenapa penting sekali menyangkal diri? Tadinya saya baca, kenapa harus menyangkal diri dulu, baru pikul salib? Menyangkal diri itu tidak mudah. Ya, betul. Ya, menyangkal diri itu tidak mudah. Bukan berarti apa namanya menyangkal diri, wah saya ready, berarti sama dengan saya bukan ready, seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi menyangkal keinginan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menyangkal diri, misalkan paling gampang adalah bangun pagi. Hari-hari ini yang paling susah buat jemaat di sini ya adalah bangun pagi. Ya. Betul ya, C? Teman-teman di kontrakan paling susah bangun pagi. Tapi kamu tahu nggak? Di tempat saya itu kan ya ada musola. Di komplek rumah itu hanya beberapa rumah, hanya 1, 2, 3, 4, 5, paling sekitar 7 atau 8 keluarga saja di komplek perumahan yang kami sewa sekarang. Tapi setiap hari selalu ada yang datang ke musola. Bahkan ada bapak-bapak satu mungkin yang kayak mungkin ketua komsel ya, atau mungkin ini ya, dia naik sepeda loh. Saya kira rumahnya di mana, ternyata rumahnya cukup jauh. Dia datang karena memang dia mungkin ditugaskan untuk apa? Untuk dia jadi pemimpin di musola tersebut. Setiap pagi 4:30 pasti mereka dong sudah ada. 4:30 kita dulu. Mereka apa? Harus sholat subuh, harus bangun pagi-pagi. Benar. Jadi kalau sudah mulai jam 5 kurang seperempat, saya sudah mulai dengar dong ada penyanyi. Macam penyanyinya setiap hari ini itu saja. Ya. Gak tahu itu gimana. Setiap hari kita dengar. Cuma saya nggak begitu hafal. Ya maksud tapi, oh kalau sudah jam segini berarti mereka dong hampir selesai. Orang di luar sana tahu harus bangun pagi-pagi. Harus pagi. Saya yakin ya, para bapak-bapak yang ada di sana itu. Tapi memang dari sekitar 9 keluarga karena yang saya kan Kristen toh, sebelahnya papi itu kan orang Katolik. Sisanya ada beberapa yang saya lihat memang nggak pernah ada di situ, memang ada juga ternyata ya yang nggak pernah ikut sholat subuh. Tapi begini teman-teman, ya kita bangun pagi, ya, itu jauh lebih baik. Kalau dulu almarhum Kong, ya, almarhum Kong itu selalu bilang, kamu harus bangun pagi-pagi, selalu pesan sama mami dulu, sama anak-anaknya. Kalau tidak bangun pagi-pagi, ya
nanti rezeki dipatok ayam, atau benar ya ayam itu, atau bilang gitu. Ingat ya, waktu kau belum kenal Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bangun pagi-pagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Orang di luar sana aja tahu bahwa harus bangun pagi. Nah, bangun pagi itu termasuk penyakalan diri. Untuk yang belum terbiasa. Coba saya mau tanya, di sini yang selalu bangun pagi jam, oh Aceh, yang lain Pinto, 3 orang, 4 orang. Wah, berarti yang lain bangun. Loh, harus bangun pagi. Kuliah jam berapa? Sampai kuliah jam 6. Berarti nggak bisa kalian bangun jam 6 kurang 5 menit. Wah repot, pasti nggak mandi. Hari-hari ini buat kita semua bangun pagi adalah merupakan bentuk penyakalan diri, khususnya buat teman-teman yang sekolah dan kuliah. Apalagi menyakal diri. Menyakal diri dalam dunia kita. Tadi ya, datang komsel, datang beribadah dengan rajin. Pergi ke kampus rajin juga itu bentuk penyakalan diri, walaupun sebetulnya itu kewajiban. Ada banyak pilihan mungkin untuk hari Minggu tidak pergi ke ibadah. Ada banyak pilihan. Buktinya ini teman-teman di kontrakan masih dong lebih suka main, masih tidur. Ya. Beberapa orang kayak tadi saya tanya itu ada juga masih tidur. Nah, kita harus sadar diri kalau hidup kita mau berhasil. Dan terlebih lagi tadi dibilang, kalau kita mau menyangkal diri kita, menyangkal diri berarti apa? Melawan ego yang ada dalam diri kita. Pepatah dunia bilang apa? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Tadi kakak Oto izin, tapi saya izin tidak ikut ibadah karena saya akan tanding. Kakak Oto beberapa kali menang, ya. Tapi kamu tahu nggak latihannya seperti apa? Capek latihannya. Latihan perlu berbulan-bulan. Kemarin dibilang pas kita nonton, tapi saya tanggal 26 mau tanding. Tapi berat badan saya naik terus. Itu butuh sekali diri, terus kamu caranya gimana? Nah, saya terus makan juga. Loh, itu butuh sekali diri. Kenapa? Supaya timbangannya tepat. Yang nona-nona, ya, supaya terlihat baik, terlihat ini. Ya, sakal diri, kurangi makan, supaya apa? Bajunya bisa dipakai, dicek oleh sedang sakal diri. Ya, untuk apa? Kurangi makan. Apa yang kita lakukan supaya apa? Hidup kita jadi lebih baik. Tadi saya kemarin saya pikir ya bahwa kenapa harus nyakal diri? Karena menyakal diri itu yang paling susah adalah melawan diri kita sendiri. Tadi yang malas bangun pagi harus dilawan. Yang malas kuliah harus dilawan karena sudah jauh-jauh sampai ada di kota Solo. Teman-teman yang dapat beasiswa, ya sayang sekali. Saya tahu persis di Papua itu berapa banyak mereka dong yang tidak bisa ke sekolah, yang nggak mengerti bisa baca tulis. Karena waktu itu saya ngajarin orang yang nggak bisa baca tulis. Ya. Ada siapa namanya Pak Habor, saya lupa yang ada di parkirannya, di depan parkiran di apa namanya kalau di Sentani di tempat tes itu sekarang apa namanya Saga, sekarang jadi Saga. Dulu dia juru parkir di sini. Ada Pak Habor, cuma nama depannya saya tak lupa. Dia bisa baca tulis. Mungkin kita pintar, sudah bisa baca tulis, ya. Tapi kalau kita dikasih tulisan Jepang, huruf Jepang, kira-kira bisa baca? Gak bisa. Itu sama saja orang yang bisa baca tulis. Dilihat tulisan kita, dilihat tulisan Jepang. Jadi jangan menghina mereka. Yang ada adalah kita harus ajar mereka, bantu mereka. Kita yang punya kesempatan bisa sekolah
kuliah ada di tempat ini, ya, dapat beasiswa dari pemerintah masing-masing. Ayo gunakan sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Rasa malas pergi ke kampus, sangkal diri. Aduh, dosennya gak sesuai, jurusannya gak pas dengan saya karena dipilihkan sama Pemda. Mau gak mau, daripada teman-teman yang ada di sana gak bisa sekolah. Coba mungkin di kampungnya teman-teman masih ada gak yang gak bisa sekolah? Masih ada. Ini bakal calon guru, nanti dia akan lihat. Masih banyak teman-teman yang belum punya kesempatan. Nah, kita semua teman-teman yang di sini sudah ada di sini, sudah dibiayain Pemda. Ya mau nggak mau sangkal diri dan itu, yang sangkal diri itu, paksa diri itu apa? Kuliah dengan baik. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Melawan diri kita sendiri harus dengan kekuatan, tapi bukan kekuatan kita saja. Harus dengan kekuatan Tuhan. Orang di luar sana banyak menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan diri mereka sendiri, dan banyak yang berhasil. Apalagi harusnya kita disertai Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Ayo bangun, waktunya kuliah. Ayo Elias paling mantap. Ya, kemarin dia izin. Mas Dias, saya nggak bisa ikutin karena masih kuliah. Jangan masuk kuliah gara-gara mau latihan bola dikasih tinggal. Sudah kasih tinggal saja. Jangan, mantap ya. Walaupun ada beberapa teman yang kalau dia mah itu apa Elias, mantap seperti itu harus lakukan saja. Ya, jangan bilang mereka yang sudah nggak kuliah kasih dia sudah. Ya, kamu yang punya kuliah selesaikan. Latihan bola atau latihan bola sendiri, kuliah ada kuliah sendiri, utamakan tetap kuliah. Latihan bola, main bola itu cuma sampingan. Coba bilang sampingan begini, ini harus main bola. Latihan bola itu sampingan saja. Utamakan kuliah. Jangan dibalik. Gak enak dibalik-balik, betul kan? Coba besok mau pinjam bajunya aja. Kalau Aceh pakai bajunya Tian nggak apa-apa, tapi kalau Tian pakai bajunya Aceh dibalik nggak lucu. Ya, tapi banyak orang yang ketawa. Ya, jangan bolak-balik. Waktunya tidur, jangan waktunya tidur melek. Waktunya melek tidur. Nah itu kan dibalik, waktunya kuliah kita jadi mengantuk. Ya, boleh live, ya boleh live TikTok, tapi kalau batasannya jangan sampai subuh, jangan sampai nggak tidur. Ada waktunya. Yang kalau artinya kita bisa tahu prioritas di dalam hidupnya kita. Apa yang menjadi prioritas hidupmu, apa yang lebih diutamakan dalam hidupmu. Orang bisa menguasai dirinya, ya, bisa merebut kota. Nah, misal bilang seorang yang bisa menguasai dirinya, dia bisa merebut kota. Merebut kota artinya apa? Merebut masa depan yang ada. Kenapa? Kamu akan punya banyak kesempatan dengan kamu bisa serahkan diri. Prioritaskan dulu yang mana? Mana yang mau diprioritaskan dalam hidup? Masa depan atau senang-senang? Pilih yang mana? Kalau kita pilih senang-senang, belum tentu besok kamu akan senang. Tapi prioritaskan dulu kuliah, selesaikan. Mungkin harus berdarah-darah, mungkin harus belajar mati-matian. Enggak sih, enggak sampai mati-matian. Enggak ada yang mati-matian tuh. Hidup-hidup saja. Belajar itu sampai hidup-hidup saja. Enggak usah mati-matian. Tapi belajar sungguh-sungguh. Ujian juga dengan sungguh-sungguh. Ayo, semua yang ada di tempat ini, kita harus mau sangkal diri artinya apa? Kita harus lawan diri kita. Betul orang di luar sana bilang pepatah dunia, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tadi mau rajin tidak mudah. Mudah nggak rajin? Ngerjakan tugas mudah atau mudah?
asal mau dikerjakan. Itu bentuk penyangkalan diri. Itu bentuk dari kita menang atas diri kita sendiri. Waktunya bangun, kita bangun. Waktunya tidur, kita tidur. Itu bentuk kita menang terhadap diri kita sendiri. Kita bisa menyangkal diri kita. Nanti yang sudah mau bekerja, ya, Kakak Ico sebentar lagi wisuda dan sudah akan langsung diterima kerja di sana. Tekanannya, permasalahannya nanti akan beda. Bisa nggak nanti Kakak Ico nanti tiba-tiba, aduh malas lah kuliah, malas lah ketemu sama teman kerja. Rasanya dia suka fitnah, ada yang begitu. Di tempat kerja itu modelnya begitu. Sekarang kamu yang bayar kuliah aja ada yang model begitu, apalagi kamu yang besok dibayar. Tuntutannya akan berbeda, masalahnya juga akan berbeda. Tinggal bagaimana kita apa yang akan kita sangkal di kemudian hari besok. Di tempat bekerja nanti akan ada, kalau muncul Pak di pemerintahan besok atau sudah di pemerintahan tempat kerja ya? Iya. Tempat magang kemarin. Ya. Nah, mungkin akan ada sokok menyogok dan suap menyuap. Nah, sudahlah, kasih tanda tangan saja. Enak nggak? Tidak pergi tapi dapat uang. Enak tidak? Enak. Cuma cukup tanda tangan doang. Cuma cukup tanda tangan. Kamu dapat bagian. Enak tidak? Enak. Tapi kalau kita menolak karena kita tidak pergi, kok kita bisa dapat uang transport. Kalau pergi baru dapat uang transport. Orang tidak pergi perjalanan dinas kok dapat uang makan dinas. Kita bisa, tapi bisa banyak nggak? Banyak. Itu harus perlu sangkal diri. Itu sangkal diri, kamu terima atau enggak ya? Dibilang katanya ada lahan basah, ada pekerjaan yang di dinas yang basah dan yang kering. Tidak ada. Semuanya akan basah, akan baik, akan diberkati dengan adanya kamu karena kamu datang ke sana akan diberkati. Tuhan memberkati orangnya, bukan memberkati tempat. Yang diberkati kan siapa? Semuanya diberkati. Coba bilang sama dia, kamu orang yang diberkati Tuhan. Harus mau sangkal diri, ya, menang atas diri kita sendiri. Menyangkal diri berarti sebuah sikap menolak menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Apalagi menyangkal diri di dalam kekristenan, kita harus mau tunduk kepada firman. Firman bilang apa? Lukas 9 apapun juga yang kamu perbuat, ya, Kolose 3 ayat 23-24 ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan akan memberikan kamu upah. Lakukan dengan baik segala sesuatunya, supaya apa? Kita dapat upah daripada Tuhan. Ada kesempatan yang kuliah karena jamnya kosong, dikasih tugas. Ada kesempatan mungkin untuk kabur, kan udah tanda tangan, sudah absen. Ada kesempatan kabur, tidak pergi kuliah, tapi kita tetap kuliah. Itu bentuk sakal diri, bentuk kita melakukan yang terbaik seperti itu. Belajarlah pada semut, karena walaupun tidak ada pemimpinnya, dia akan tetap bekerja dengan baik. Nanti teman-teman yang sudah akan bekerja, ya, kemarin Kakak Ina sudah ujian skripsi, Kakak Iwa juga sudah ujian skripsi. Sedikit lagi dong Pak, sudah pada mau selesai. Jadi Kakak Arun tinggal tunggu sudah saja. Oh ya, di tempat kerja itu seperti itu nanti. Belajar kepada semut, nggak ada pemimpinnya, bos nggak ada. Yang sekolah guru kosong, jam kosong, dikasih tugas. Kira-kira apa yang kamu lakukan?
Waduh, itu zaman saya dulu. Sekarang jangan. Ya, ini zaman kebodohannya saya dulu, zaman saya di sekolah SMA. Ya, kemarin pas Rupiah di video. Woi teman-teman, tempat kita biasa kabur sudah dibangun. Sekarang kalau kamu yang kabur lewat situ, kamu akan nyangkut di atap orang. Gak ada. Dongeng malah di video itu. Ya, tempat-tempat yang krusial yang tempat kita. Ada jam kosong. Sekarang teman-teman ini jauh dari orang tua. Kalau Fiona jauh ini masih diawasin. Walaupun gak seperti itu. Ini Catherine yang sudah terbukti belajar dengan sungguh-sungguh walaupun tidak diawasi. Teman-teman semua gak ada yang awasi. Tetap belajar dengan baik hati. Tadi belajarlah kepada semut. Karena apa? Walaupun tidak ada pemimpinnya, walaupun tidak ada papa-mama, tetap lakukan yang baik. Itu yang kita harus menyadari. Menang terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus bisa memikul salib. Kenapa tidak dibalik dulu? Saya pikir kenapa tidak memikul salib dulu baru menyadari? Tidak bisa. Kita harus menang terhadap diri kita sendiri, baru kita bisa memikul salib. Karena memikul salib itu lebih berat. Memikul salib artinya waktu kita sudah melakukan segala sesuatu ya dengan benar seperti itu Tuhan, walaupun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tetap lakukan. Betul, amin. Waktu kita tetap jujur, kita berintegritas dalam pekerjaan, di dalam kampus, dalam semuanya itu, ya. Kita sudah lakukan sekali, cuma sekali. Bisa nggak sekali itu cuma sekali? Bisa. Tapi pikul salib harus konsisten. Bukan cuma sekali itu saja. Ada kesempatan bolos, mungkin lakukan sekali, mau menang hari itu saja. Tapi memikul salib perlu konsisten, perlu terus menerus. Makanya dibilang apa? Sakal diri dan pikul salib setiap hari, bukan seminggu sekali. Saya pikir kenapa ya? Kenapa nggak pikul salib dulu? Ya, karena nggak bisa. Sakal diri itu boleh cuma sekali saja. Bisa nggak sekali saja? Bisa. Tapi Firman bilang tadi apa? Memikul salibnya setiap hari. Berarti harus konsisten. Nah, inilah tantangan kedua yang tidak mudah. Pas lagi butuh uang, ya, ada tawaran seperti itu nantinya di tempat kerja. Wah, ada yang bilang ini berkat Tuhan katanya. Ngaco namanya. Sudah doa lagi butuh uang untuk biaya sekolah anak, untuk apa segala macam, ya. Ada tawaran, Pak, tolong tanda tangan, nanti uang kirim. Bapak perjalanan dinas, ini ada uang tiket, cari uang tempat tiket palsu apa sih? Dulu zamannya model begitu, ya. Nggak tahu pernah ada yang benar nggak? Ya. Ada perjalanan dinas, dari dinas cari tiket palsu. Kan dulu tiketnya bukan tiket online seperti itu kan, ada kertasnya. Ada yang jual itu. Dijual. Misalkan tiketnya Garuda, ya, itu dihargai 800-900 ribu. Yang jual senang kalau tiket apa ininya kertasnya. Tapi yang beli diganti tiket Garuda ke Jayapura, Jakarta jadi berapa? 2.500.000. Beli tiket bodongnya. Atau paling gampang, ya. Makanya beberapa toko alat tulis, beberapa toko bilang tidak menerima nota kosong. Ada kan yang suka beli nota kosong? Ada banyak. Bagian pengadaan, ya. Yang kacau balau sekarang apa? Dari pemerintah. Dong sudah aturkan tender harus segini. Ternyata beberapa tender dari MBG dan juga dari Komdes bodoh. Ya. Tidak melewati tahap verifikasi dan segala macamnya. Dong langsung ada. Kalau itu di swasta dulu masih kena. Tapi jangan-jangan tahun 90 bawahnya begitu tuh banyak. Ada tawaran begitu. Kira-kira pas kamu butuh
itu berkat Tuhan atau untuk Tuhan? Saya kasih tahu, itu pasti betul. Jangan diambil. Itu bukan bagian. Betul. Kalau kamu ambil, kamu akan untuk cari berkat. Tapi pas butuh papi itu kayaknya berkat Tuhan. Memang kadang berkat dengan butuh itu beda sedikit saja. Bedanya dari sini adalah dasar terhadap orang lain. Hanya Tuhan. Ini bentuk pikul salib. Kalau kita terima itu, kita akan jadi pikul salib. Hidup kita lebih menderita akhirnya. Dan kita bilang, saya sebagai pikul salib karena bukan untuk bagian dari itu. Pikul salib karena melakukan firman, tapi karena apa yang kita buat sendiri. Bagian kita lakukan itu. Setelah kita sakal diri, kita harus lakukan dengan konsisten. Jadi pikul salib. Karena bilang firman tadi, memikul salib itu setiap hari. Coba bilang sama-sama, memikul salib setiap hari. Ya, setiap hari teman-teman. Coba bilang sama saya, setiap hari ya. Ikut Yesus itu nggak mudah. Ikut Yesus akan ada penolakan mungkin dari keluarga, dari teman-teman. Mengikut Yesus juga perlu pengorbanan. Nggak mudah. Hari-hari ini ya di media sosial, bahkan sesama orang Kristen saja, dong saling jelek-jelek. Coba tanya di bawah teman-teman yang dari Papua, yang berangkat gereja dan gereja ke gereja dengan masjid. Saya mau tanya, yang pada berantem yang mana? Gereja dengan gereja, denominasi A berangkat dengan denominasi B, atau gereja dengan wihara, gereja apa? Gereja dengan pura, gereja dengan ini. Ada yang berantem yang bisa begitu? Nggak ada kan? Yang kalian sering dengar apa? GKI sedang beradu ini dengan GBI, GKI dengan GKI dan macam-macam. Adanya begitu. Oh, dari sana katanya rebut-rebut domba. Malah kita berangkat sendiri. Kamu tahu nggak berapa banyak anak-anak Papua yang dibawa ke Jawa itu di panti asuhan? Yang mereka akhirnya ikut pengajaran Muslim. Berapa banyak tahu? Di Solo ada. Di Jawa Barat banyak. Ribuan. Yang nggak bisa sekolah di sana, tadi kamu sudah menikmati beasiswa sekolah dari Pemda. Tapi yang nggak bisa sekolah di sana, dong bawa anak-anak yang kecil. Ya, mereka belajar dicekoki, bukan firman, tapi dicekoki pengajaran non Kristen. Banyak nggak? Banyak banget. Karena gereja dong baru ribut dengan gereja. Mereka akhirnya tidak pedulikan agama. Tapi berharap teman-teman nanti yang balik ke Papua, ayo jangan ribut gereja dengan gereja, harus damai. Ya, perhatikan anak-anak yang masih nggak bisa sekolah. Karena dia sekolah mahal ya, dia sekolah mahal ya, karena gurunya juga nggak ada juga di sana. Saya tahu ada teman saya juga guru waktu itu di Oksibil Pedalaman. Saya tanya dulu, kenapa malah lebih banyak ada yang setani di dalam? Yuk, di sana tidak ada orang juga, jadi dia juga nggak mau dari sana. Padahal gajinya bulanan, tapi lebih banyak ada di setani dibanding ada di Oksibil yang dalam sana. Padahal di guru di sana harus saja. Teman-teman, jangan punya mentalitas yang seperti itu. Ya, ini bentuk sakal diri dan pikul salib. Ya. Baru nanti kalau jadi guru di sana, datang tiap hari ke sekolah. Ya. Ini betulan. Ya, saya bilang ada teman saya yang dia guru di Oksibil, tapi dari sebulan 3 minggu dia dari sana, seminggu ada di sana. Ngapain? Guna gaji orang.
Ini bentuk sakal kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak. Saya kenal satu almarhum Dr. Andreas, dia luar biasa sekali. Dia ngobatin, dia gratis, adakan paut di rumahnya, luar biasa. Masih ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Beliau meninggal di orang Semarang. Apakah dia orang Papua? Bukan. Tapi dia punya hati untuk generasi muda. Teman-teman yang ada di sini harus punya generasi, harus punya hati untuk generasi yang ada di bawahnya. Ayo didik mereka supaya apa? Mereka tahu akan Tuhan. Dimulai dari siapa? Dari saya, dari teman-teman semuanya yang ada di Kota Solo. Datang sini sekaligus belajar akademik, belajar juga takut akan Tuhan. Karena waktu kamu ada di tempat ini, ya, kami selalu sama mami bilang, kamu tidak kebetulan. Ya, gak ada yang kebetulan. Ya. Lili sama Vina sama teman-teman dari Akbar, dari Kerong tiba-tiba ada di sini, gak kebetulan. Ya. Dari Waropen, dari mana-mana ada di tempat ini, gak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Supaya apa? Tadi kita diajar firman, bukan pintar secara akademik saja. Saya lupa kemarin saya ngobrol sama siapa ya. Oh, ada bapak-bapak yang karena beberapa waktu ini kan papi sering jaga di toko. Ada bapak-bapak orang baru di makan bebek aja ngobrol pas kalau itu bilang, wah ya sekarang cari orang susah. Tapi yang bisa dipercaya, orang pintar apakah selalu bisa dipercaya? Ada yang seperti ini, ya. Tapi rata-rata ya perusahaan sekarang cari bukan orang yang pintar saja, pintar ya, tapi punya karakter jauh lebih lama. Karena pintar sekarang, ya, itu tidak jadi jaminan kamu bisa sukses dalam pekerjaan. Karena sekarang era digitalisasi. Dulu zaman saya bekerja, kemampuan saya menjual, kemampuan seseorang menjual di sales itu sangat dihargai. Tapi hari-hari ini, kalau sudah mulai digitalisasi, orang sudah bisa belanja sendiri. Sudah nggak perlu lagi sales. Ya sales mungkin ya harus datang ke sana cari customer baru. Coba teman-teman yang pernah belanja di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dengan Tokopedia. Orang di luar sana ada yang ngajarin nggak? Enggak, belum belajar sendiri. Tapi berapa orang nggak Tokopedia? Rame. Apa ada salesnya Tokopedia? Datang ke rumah, nawarin Tokopedia, Pak, install aplikasi. Mungkin awal-awal ya. Install Shopee, ya, nawarin dari rumah door to door. Dulu kan sales orang jualan kan seperti itu. Tapi sekarang berbeda. Sekarang era digitalisasi. Orang yang biasa-biasa saja ya, di bekas perusahaan papi sekarang orang untuk level senior manager yang dulu kayak papi punya kemampuan nggak gitu. Karena semua sudah ada. Nggak ada kamu juga nggak apa-apa kan. Kamu cuma ada di situ sebagai penanggung jawab. Karena sudah digitalisasi. Tapi yang tetap yang tidak pernah hilang adalah apa? Kamu hebat secara tadi sakal dulu, ikut salah. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting, harus ikut Yesus. Ya. Karena kamu pintar secara akademik, kamu hebat secara pekerjaan, kamu dapat semuanya, tapi tidak ada Yesus, semuanya sia-sia. Apa yang kamu capai? Wow. Kalau nggak ada Yesus lagi. Karena dibilang apa? Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Salomo, raja
kalau kamu gak ada Tuhan, Iya. semuanya sia-sia. Yang terpenting dari semuanya adalah setelah kita sangkal diri, pikul salib, kita harus mau apa? Ikut Yesus. Itu syaratnya. Syarat mengikut Yesus satu apa? Sangkal diri. Kedua, pikul salib. Yang ketiga baru bisa ikut. Kenapa? Supaya kita bisa berkenan. Tidak mudah karena prosesnya akan sulit. Ikut Yesus juga mudah atau tidak? Mudah atau mudah mengikut Yesus? Akan ada tantangan. Pernah dengar lagunya apa namanya? I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Yang nyanyi lagu ada seorang hamba Tuhan yang ada di pedalaman ini. Ya. Dia ada satu kampung, dia memberitakan Injil, dia sebagai misionaris karena orang di sana belum kenal Tuhan. Akhirnya apa? Ditangkaplah keluarganya. Diancam, kalau kamu masih memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus, maka keluarga akan dulu. Yang pertama dibunuh siapa? Terus dikasih kesempatan lagi. Dia cuma bisa nyanyi itu kan. Sampai akhirnya dia juga mati. Tapi karena dia mati di situ demi pengenalan akan Tuhan. Mungkin kita nggak ada kondisi yang seperti itu saat ini, tapi kondisi kita saat ini ada di dunia media sosial. Di kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa berpenampilan baik saja, tapi di dunia maya sana bisa nggak tetap hidup saleh seperti yang kita hadapi? Karena banyak orang di media sosial pakai akun kedua, akun ketiga, pakai akun samaran. Oh, baru muncul semuanya. Semua ekspresi yang tidak baik muncul di akun samaran. Oh, kalau di akun utamanya jaim. Banyak kan? Banyak. Saya dapetin banyak orang begitu. Lebih baik kita luar dalam sana. Tidak usah pakai topeng. Masih ada yang suka pakai masker kan? Enak nggak pakai masker? Enak kan? Pengap, rasakan nyaman, mau nafas saja. Ya. Sama seperti itu. Kalau kita tidak mau terbuka, ya. Tapi Tuhan tahu nggak ada seperti itu? Tuhan tahu. Makanya itu bentuk dari sakal diri dan pikul salib. Sakal diri, kita harus mau menang terhadap diri kita sendiri. Pikul salib, lakukan dengan konsisten sesuai dengan firman. Yang ketiga, harus ikut Yesus supaya dengan usaha, dengan kita sakal diri dan pikul salib, endingnya enak. Harus ikut Yesus. Minggu lalu dibilang apa? Waktu kita menjadi pelaku firman, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau mau bahagia, harus mau ikut Yesus. Harus sakal diri, harus pikul salib dan ikut Yesus. Supaya kita apa? Dan bahagia kita juga bukan bahagia yang sempurna. Ayo teman-teman, tidak mudah, tapi
tapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa sangkal diri, kita bisa pikul salib dan mengikut Yesus supaya kita tahu. Hari sebenarnya saya mau berdiri. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingat, ku tak ingat. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat, ku tak ingat. Sekali lagi katakan susu. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat, ku tak ingat. Ini komitmen kami Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, syarat untuk mengikut Engkau. Kami harus menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan kami harus mengikut Yesus. Ini keputusan kami Tuhan, mengikut Engkau. Kami tidak ingkar. Ini komitmen kami untuk mengikut Yesus seumur hidupnya kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong saya. Untuk saya terus ada di dalam jalan-jalan. Untuk aku tidak ingkar. Untuk aku tidak mengkhianati Yesus. Mungkin hari-hari ini ada banyak permasalahan, ada banyak pergumulan. Tetaplah percaya. Karena waktu kita tetap mengikut Yesus, ada masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Semuanya akan indah pada waktunya. Itu janji Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dia akan mengangkat kau terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan jadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Waktu kita mau pegang Yesus, mengikut Yesus, kita tidak ingkar, maka janji itu kita bisa peroleh. Terima kasih Tuhan buat firman. Jadikan kami pengikut Yesus yang mengikut Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biar firman itu ditanam di hati kami, di tanah hati kami yang baik, tanah hati kami yang subur, supaya kami terima firman. Terima kasih Tuhan, kami terima firman dengan bersuka cita.
dan kita akan mendeklarasikan persembahan. Deklarasi persembahan dimulai. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk menabur. Benih yang menabur akan Tuhan lipat gandakan. Oleh karena itu, aku sukacita. Aku lakukan benih pada saat ini, dan aku percaya keluarga diberkati, usaha diberkati, studi diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah. Aku akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil persembahan yang dijalankan, kita akan menghadap pujian dan berkata, aku diberkati. Penjelasannya kita mohon deklarasi bersih. Begitu saya mengajak jemaat Tuhan mengangkat kedua tangannya di atas kepala dan kita akan mendeklarasi bersih. Deklarasi bersih mulai. Dengan kuasa dari Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dan berdapat, bahwa berkena, bersabar dan percaya. Amin. Dengan kuasa dari Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dan berdapat, bahwa kemampuan besar orang. Amin. Dengan kuasa dari Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dan tertutup dengan ikatan baptisme dan setan-setan serta ada kesialan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan kuasa dari Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari roh kelaparan, berdoa, kemiskinan dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa dari Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima pencurahan roh pengampunan, bertobat
kuasa pemerintahan Kristus, aku dari sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi. Aku dari sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami. Kami tahu Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan selalu ada buat kami semua. Di setiap masalah kami, di setiap pergumulan kami, Engkau ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Sucikan dan kuduskan semuanya. Dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Gantikan buat anak-anak yang sudah memberikan 30 kali, 60 kali, bahkan sampai 100 kali. Sampai lumbung-lumbung penuh melimpah. Tangan-tangan yang belum bisa memberikan, Tuhan juga menolong dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan berikan mereka roti dan benih supaya mereka bisa dapur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dan berkati supaya yang kami kerjakan sepanjang 1 minggu depan. Berkati komsel-komsel yang ada, komsel di Kartasura, komsel di Menes, bahkan komsel yang ada di Bojosopo. Tuhan berkati tempat-tempat ini masing-masing. Kontrakannya Kakak Ila dan Nina, asrama WNS dan tempat ini gereja. Tuhan semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Biarlah tempat di mana kami berasa akan menjadi rumah-rumah, akan menjadi tempat yang kudus dan tempat Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga bangkitkan terus jemaat Tuhan yang sudah mulai suam-suam yang tergabung di bawah. Tuhan bangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat konser di WNS terutama Tuhan. Tuhan bangkitkan kembali orang-orang yang ada di dalam nama Yesus. Konser yang baru di Yerusalem, Tuhan juga memberkati. Bahkan konser di atas Tuhan. Tuhan terus bangkitkan terus. Jaga api mereka Tuhan, supaya mereka tetap memiliki kerinduan, supaya mereka tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan, untuk datang konser. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Berkati anak-anak kami yang sekolah. Berkati anak-anak
Tuhan yang sedang liburan, Tuhan biarlah anak-anak yang sedang liburan, Tuhan berkati mereka supaya di masa-masa liburan mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka tetap mengenal kepada Tuhan. Yang dalam perjalanan pulang karena liburan, Tuhan juga menolong supaya mereka pulang tiba di rumah, di kampung mereka, dan mereka menjadi berkat di sana. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Berkati juga bangsa kami. Kami terus berdoa buat bangsa kami. Tuhan, kami mendengar dan kami melihat ada hal-hal yang tidak benar yang sedang dilakukan. Tuhan, kami minta keamanan buat bangsa kami di dalam nama Yesus. Bahkan pemerintah, orang-orang yang sudah melakukan hal yang jahat, mereka mau mengakuinya, mereka juga mau bertobat di dalam nama Yesus. Roh pemecah, roh kehancuran, semua diikat dan dihalau di dalam nama Yesus. Kami minta bangsa kami aman, kami minta bangsa kami penuh dengan damai saja di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat tidak baik, yang akan merugikan kami, merampok, menghancurkan, adu domba, akan bersikap anarkis. Semua rencananya digagalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pemimpin-pemimpin kami, Pak Presiden Prabowo juga. Tuhan buat jamaahnya, bagi mereka juga kerja, bahkan seluruh menteri, DPR, seluruh parlemen yang ada. Tuhan, kami minta letaklah Tuhan ada. Bahkan gubernur dan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, RT RW dengan wakilnya, semuanya Tuhan berjalan buat mereka melakukan hal yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa buat kota di mana kita tinggal. Tuhan, hamba berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kota Solo, Kartasura, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo. Tuhan, kami minta kami, kota di mana kami tinggal dijauhkan dari bencana malapetaka, bahkan maut semua dihalau dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat teman keluarga kami yang sedang sakit. Mari jika kita tahu ada teman keluarga kita yang sakit, sebut namanya, kita doakan sama-sama. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat yang dalam kelemahan yang sedang sakit, jadilah sembuh oleh bidur-bidur Yesus. Kami terima kesembuhan buat setiap jemaat yang dalam kelemahan. Dalam nama Yesus, mari kita datang, kita ke rumah sakit kami pada sebelah desa. Kita doakan pasien, kita doakan pasien. Tuhan, kami berdoa buat semua yang ada di rumah sakit kami. Kami minta Roh Tuhan cabut tangan dan mereka semua bisa bertobat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang harus dioperasi yang berjalan lancar. Dokter-dokter, para suster juga, Tuhan, biar mereka bisa melihat Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa bertobat dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Ucap syukur. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, doakan papa-papa yang sudah tidak punya orang tua, bisa doakan orang-orang yang sudah investasi dalam hidup. Tuhan, kami berdoa buat aman, buat di masa tuanya terberikan kesehatan, di masa tuanya tetap ada pengenalan dengan Tuhan yang benar, di masa tuanya tetap menjadi berkat untuk keluarga, bahkan untuk cucu-cucu, buat semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang tua kami yang ada di kampung. Tuhan, kami minta kesehatan buat papa mama kami. Tuhan berkati pekerjaan papa mama kami. Tuhan berkati kebun, Tuhan berkati ternak, Tuhan berkati semua yang diusahakan oleh kedua orang tua kami. Di dalam nama Yesus, bahwa kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur. Di akhir ibadah kami
Tuhan terus memberkati kami. Tidak lupa kami juga berdoa buat tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tetangga kami kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan jaga. Urapi berkati tempat ini dari lantai 1 sampai lantai 3 di dalam nama Yesus. Seluruh peralatan musik yang dipakai semua juga boleh fungsi dengan baik. Tuhan berkati Ibu Bambang sebagai pemilik tempat ini. Tuhan berkati di masa Tuhan tetap dalam kesadaran sehat, dalam keadaan kuat di dalam nama Yesus. Berkati anak-anaknya, berkati menantunya, berkati cucu-cucunya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Makan minum kami Tuhan juga sudah siap. Saat kami makan, saat kami minum, tubuh kami menjadi pulih, tubuh kami menjadi sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan perjalanan pulang kami bersertai. Mobil, motor, kendaraan umum yang kami gunakan dijauhkan dari semua malapetaka, mara bahaya, bahkan mau dihalau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucap syukur. Dan sebelum pulang kami mau terima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, datang mau terima berkat. Kiranya damai sejahtera, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidupmu seumur hidup. Diberkati rumahmu, diberkati meja makanmu, diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang akan dijumpai untuk dikerjakan. Apapun itu akan menjadi berhasil, dan perjalanan hidupmu akan terus beruntung, harus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan kau akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkatnya Israel akan dicurahkan penuh melimpah dalam hidupmu, mulai sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat. Haleluya.